Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Kafnun dari Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya akan menjelaskan karakteristik sifat-sifat karakteristik seorang konselor berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW untuk tugas hadis Bimbingan Konseling Islam kelas B4. Yang pertama yaitu yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu karakteristik yaitu akhlak sebagai standar kebaikan, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah berbuat keji dan tidak pula menyuruh berbuat keji. Bahwa beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Maksudnya di mana? Yaitu layaknya seorang konselor itu harus memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang keji. Karena seorang konselor akan menjadi contoh bagi seorang konselingnya atau klien. Jadi seorang konselor Islami dapat berpedoman pada akhlak Rasulullah SAW yang mana semuanya tertera di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, seorang konselor tidak boleh bersifat sombong. Seharusnya konselor harus menjauhi sifat tersebut, yaitu sombong. Yang kedua itu apa? Yaitu jujur dan amanah. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akhadha yuridu Allah itlafaha atlafahu Allah. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengambil atau berhutang harta manusia dan ingin membayarnya, maka Allah melunaskannya. Sementara siapa yang berhutang dengan keinginan untuk menelantarkannya, maksudnya tidak membayarnya, menunda-nundanya, maka Allah benar-benar membinasakannya. Rawahul Bukhari. Maksudnya apa dari hadis tersebut? Yang dimaksud jujur di sini ini adalah bahwa seorang konselor itu harus bersikap transparan, autentik, dan asli. Sikap jujur ini penting dalam konseling karena ada alasan-alasan. Seperti yang pertama yaitu sikap keterbukaan memungkinkan konselor dan konselingnya untuk menjalin hubungan psikologis yang lebih dekat satu sama lainnya dalam proses konseling. Konselor yang menutup atau menyembunyikan bagian terhadap konselingnya dapat menghalangi terjadinya relasi yang lebih dekat. Kedekatan hubungan psikologis sangat penting dalam konseling, sebab dapat menimbulkan hubungan secara langsung dan terbuka antara konselor dengan klien. Apabila konselor dengan klien tertutup dalam konseling, maka dapat menyebabkan merintangi perkembangan kliennya. Yang kedua apa? Yaitu kejujuran. Kejujuran ini memungkinkan konselor dapat memberikan umpan secara objektif kepada klien. Karena tugas konselor berpotensi untuk mengetahui berbagai kondisi konselingnya. Ada yang bersifat biasa dan ada yang bersifat rahasia. Ada yang boleh diketahui oleh publik tanpa menimbulkan masalah baik dari segi fisik maupun mental, dan ada pula yang memalukan jika diketahui oleh publik atau orang banyak. Dalam hal ini konselor harus dapat menjaga rahasia, yaitu seperti asas kerahasiaan. Jika hal ini tidak terlaksana, maka orang yang bermasalah dengan enggan untuk berkonsultasi kepada orang yang tidak jujur tersebut tidak bisa menjaga kerahasiaannya, sehingga proses konseling tersebut tidak sampai terjadi, atau hubungan antara konselor dan konseli
dapat terganggu. Kemampuan untuk menjaga rahasia ini juga dituntut bagi konselor yang profesional. Rahasia konseling merupakan amanah bagi seorang konselor. Ia tidak boleh membeberkannya kepada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Bila itu dilakukan, maka bisa dikatakan konselor tersebut berkhianat karena melanggar kode etik profesi konselor, dan juga termasuk orang-orang yang munafik. Yang ketiga apa? Yaitu tablik atau aspiratif. Seperti yang terdapat di dalam hadis Nabi, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah yaljami min dari yaumal qiyamah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditanya suatu tentang ilmu lalu dirahasiakan, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Maksudnya gimana? Konselor adalah orang yang mempunyai informasi dan senang memberikan dan menjelaskan informasinya tersebut. Konselor bukanlah pribadi yang maha kuasa yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Oleh karena itu, maksud hadis di atas adalah seorang konselor harus menyampaikan suatu informasi yang benar kepada kliennya, dapat terbebas dari permasalahan yang dihadapinya. Di mana dalam penyimpanan ini konselor menyampaikan kebenaran yang ada tentang apa-apa yang diketahui tentang pencegahan dan pengentasan permasalahan lainnya. Jadi di sini konselor dituntut untuk bisa aspiratif terhadap permasalahan yang dihadapi kliennya untuk menyelesaikannya, gitu. Yang keempat yaitu ikhlas. Dalam hadis Rasulullah, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian dia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Betapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Tiga hal hati seorang muslim tidak akan dapat dengki atasnya: ikhlas dan beramal, menasihati imamul muslimin, 3. menempati jamaah muslim, maka sesungguhnya doa mereka itu mengikuti dari belakang mereka. Hadis Tirmizi. Penjelasannya maksudnya gimana? Yaitu konselor adalah seseorang yang punya keinginan kuat dan ikhlas untuk membantu orang lain agar bisa berperilaku sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis. Ikhlas yang dimaksud ini apa sih dalam hadis ini? Yaitu bagaimana konselor dalam menjalankan tugasnya memberikan layanan bantuan kepada klien. Hal ini dapat dikaitkan dengan asas kesukarelaan, di mana konselor harus ikhlas memberikan layanan tanpa adanya keterpaksaan dalam upaya pengentasan permasalahan tersebut. Jadi konselor harus ikhlas, harus sungguh-sungguh saat menangani masalah yang dihadapi oleh konselingnya. Jadi tanpa ada paksaan apapun, konselor itu harus mempunyai asas kesukarelaan. Yang kelima yaitu sabar dan lemah lembut, seperti yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Suhaib, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, menakjubkan keadaan seseorang mukmin, sesungguhnya urusannya semuanya baik. Tidaklah ada yang demikian ini kecuali kepada seorang mukmin. Jika ditimpa hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Itu adalah hal yang baik baginya. Jika ditimpakan sesuatu hal yang menyusahkan, dia bersabar, maka itu adalah hal yang terbaik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang yaitu karakteristik yang terakhir ini maksudnya gimana? Yaitu dalam melaksanakan tugas, seorang konselor akan berhadapan
dengan tipe klien yang berbagai macam tipe. Masalah dan problematika yang sedang dihadapi dapat membuat klien atau konselingnya kehilangan keseimbangan dalam berbicara, bersikap, dan bertindak. Untuk itu, konselor harus mempunyai rasa sabar dan lemah lembut kepada konselornya. Dalam hal ini, konselor hendaknya mampu menerima klien apa adanya dengan penuh kesabaran dan sikap lemah lembut terhadap konselingnya. Konselor agar dapat mengarahkan klien dengan sikap sabar dan lemah lembut ke arah yang lebih baik. Sikap lemah lembut merupakan sikap yang tidak bisa dipisahkan dari sikap kasih sayang yang harus dimiliki oleh konselor. Demikiannya, Rasulullah SAW sebagai konselor umat sepanjang zaman juga memiliki akhlak yang lemah lembut. Maksudnya yaitu konselor harus mempunyai sikap lemah lembut untuk menghadapi berbagai situasi yang dihadapi oleh konselingnya, yaitu sikap dari konseling, tindakan dari konseling. Konselor harus bisa sabar dan lemah lembut untuk mengarahkan ke jalan yang lebih baik agar masalah yang dihadapi yaitu konselingnya itu bisa teratasi dan tidak malah menjadi-jadi. Demikianlah penjelasan dari saya tentang karakteristik seorang konselor berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf apabila ada kata atau tutur saya yang kurang berkenan atau yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.